Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazamma bitriqatihi wa tarasama khutakha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyyatan mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kemurahan-Nya, atas perkenanannya kita untuk kembali mengkaji Islam, kembali untuk menetapi agama ini, kembali untuk menambah sakofah kita tentang Islam, dan kembali untuk mendekatkan kepribadian kita dengan kepribadian manusia yang sama-sama kita rindukan perjumpaan dengannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan senantiasa kepada baginda junjungan semesta alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila pokok kayu saja merindukan beliau, bila pokok kurma saja menangis ketika beliau pergi, apalah kita manusia yang kemudian beliau rindukan perjumpaan dengan kita. Beliau sebut-sebut kita sebelum wafatnya. Beliau menyampaikan kepada kita, ummati, ummati, ummati. Perkara yang sangat penting bagi beliau adalah keselamatan umatnya, yaitu adalah keselamatan kaum muslim, sehingga kaum muslim ini ketika di yaumil kiamat bisa dicari oleh beliau, dikelompokkan dalam barisan-barisan yang insya Allah memasuki surga Allah untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan itu, golongan-golongan yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang sama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah, kita sudah sampai pada halaman ke-54. Jadi ini sudah setengah lebih daripada bukunya. Bukunya itu 102 halaman. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di sini berarti kita sudah setengah lebih. Dan kita harapkan pemahaman kita tentang Islam pun alhamdulillah mudah-mudahan bertambah ya. Karena kita sudah membahas tentang keimanan, perkara yang sangat penting di dalam Islam, dan yang berikutnya kita membahas tentang syariat, yaitu adalah bagaimana kaum muslim, khususnya manusia itu bisa menerapkan syariat Islam, bisa menerapkan aturan Allah. Karena belakangan ini kalau kita membahas tentang syariat, seolah-olah ini adalah sesuatu yang terpisah dengan Islam. Seolah-olah kalau orang membahas tentang syariat, maka dia seolah-olah jatuh kepada garis keras atau radikal. Padahal sebenarnya syariat adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada Islam, bagian yang tidak terpisahkan daripada akidah, gitu ya. Nah, maka kita sudah membahas teman-teman sekalian pada waktu yang kemarin, kesimpulannya adalah bahwa manusia itu senantiasa diliputi oleh toqatul hayawiyah, yaitu adalah naluri dan keperluan jasmani. Selain toqatul hayawiyah, dia juga memiliki khasiyatul insan, yaitu adalah keistimewaan yang hanya ada pada manusia berupa akal. Akal dan naluri inilah yang ketika dimanfaatkan, akal, kebutuhan jasmani dan naluri inilah yang kalau dimanfaatkan secara tepat akan menghantarkan seseorang pada perilaku atau kepribadian yang islami, yang selama ini kita cari-cari dan yang selama ini ingin kita wujudkan di dalam diri kita. Maka kita masuk dalam halaman ke-55, perbuatan manusia menurut Islam. Jadi bagaimana hakikat perbuatan manusia menurut Islam? Pertama-tama, untuk mengetahui perbuatan manusia, hendaknya kita juga mengetahui apa sih yang memotivasi perbuatan manusia. Nah, ini Muhammad Ismail itu kemudian menguraikan bahwa motivasi yang mendorong manusia itu melakukan sesuatu itu setidaknya ada 3. Gitu kan ya. Jadi kuat dan lemahnya dorongan untuk melakukan sesuatu amat dipengaruhi oleh motivasi. Jadi kalau seseorang itu ingin melakukan sesuatu desperately, dijamin pasti motivasinya lebih tinggi daripada orang-orang yang melakukan sesuatu biasa-biasa saja. Nah, yakni kemudian yang menjadikan landasan saat melakukan perbuatan, yang juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya perbuatan manusia. Dengan kata lain bisa dikatakan motivasi ini adalah daya dorong. Jadi apa sih yang mendorong antum untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan? Itu namanya motivasi. Kalau di dunia barat, motivasi itu senantiasa dibagi menjadi 2 hal. Yaitu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan dan sesuatu yang sangat kita takutkan.
Motivasi itu pasti berdasarkan dua itu saja, rewards and punishment kalau bahasa manajemennya. Maka seseorang bisa berbuat karena dia pengen dapat rewards atau dia pengen menghindari punishment, dan motivasi manusia hanya itu saja. Nah, tapi antara reward dan punishment ini terbagi lagi menjadi tiga, yang berdasarkan yang paling rendah sampai yang paling kuat. Bagaimana kemudian terbagi tiga ini? Ada tiga motivasi yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Adapun pengaruh masing-masing motivasi tersebut bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya, yaitu yang digolongkan oleh Muhammad Ismail itu kemudian menyampaikan bahwa motivasi itu ada tiga. Satu, motivasi materi. Dua, motivasi emosional. Yang ketiga, motivasi spiritual. Jadi yang pertama materi, yang kedua adalah emosional, yang ketiga adalah spiritual. Gampangnya begini, motivasi materi adalah urusan kebendaan, yaitu meliputi segala sesuatu soalan materi. Sedangkan emosional itu biasanya tidak terukur dengan materi, biasanya. Sedangkan spiritual itu melebihi daripada yang materi maupun emosional. Contoh misalnya, ada orang bisa digerakkan dengan materi. Dan sudah saya bilang tadi, kalau ada orang dimotivasi dengan materi, biasanya adalah rewards and punishment. Mas, kalau kamu kerja dengan baik, nanti kamu dapat bonus 1 bulan gaji. Berarti motivasinya ini motivasi apa? Materi, mendapatkan materi. Bisa jadi sebaliknya, Mas, kalau kamu datangnya telat, nanti kamu didenda 1 menit 1.000 misalnya, begitu kan ya. Jadi contoh kalau masuk kantor jam 9, kalau telat 10 menit berarti 10 kali 1.000, 10.000. Kalau sana kamu telatnya 100 menit berarti 100 kali 1.000, berarti 100.000 dan seterusnya. Berarti kalau setiap hari dia telat misalnya contoh 100 menit misalnya telatnya, berarti kalau diakumulasi 20 hari ya berarti sudah berapa? 2 juta, malah ngutang pada perusahaannya gitu kan ya. Misalnya, ini salah satu contoh. Orang ketika berbuat sesuatu karena materi, bisa jadi karena dia pengen mendapatkan materi atau karena dia tidak pengen kehilangan materi. Dan motivasi manusia itu biasanya lebih tinggi untuk menghindari punishment daripada mendapatkan rewards. Misal contoh, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih 100.000, mau? Mau, tapi kalau salah bayar 1 juta, mau? Nah, maka manusia nggak mau biasanya. Lah kenapa? Karena dia takut kehilangan. Nah, manusia itu takut kehilangannya lebih tinggi daripada mendapatkan sesuatu. Paham ya maksudnya kira-kira ya? Tapi saya menjelaskan motivasi. Jadi kadang-kadang manusia itu kalau pengen dapat sesuatu, pengen. Tapi kalau mendapatkan sesuatu itu ada resikonya, dia jadi nggak pengen. Padahal nggak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa resiko. Bisa difahami teman-teman sekalian. Nah, makanya tidak banyak manusia yang sukses. Kenapa? Karena secara teori motivasi mereka itu menghindari punishment, bukan mendapatkan rewards, gitu kan ya. Jadi lebih kepada takut neraka, bukan pengen surga. Nah, jadi kira-kira begitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Motivasi materi adalah segala sesuatu yang terkait dengan kebendaan. Adapun motivasi emosional adalah yang bersifat maknawiyah. Dalam bahasa Arab, kuwatul maknawiyah. Itu adalah kekuatan yang didefinisikan oleh sesuatu yang kadang-kadang tidak terlihat. Contoh misalnya, ada orang kerja karena duit. Dia ketika dikatakan kalau kamu nanti bisa perform, ini ada target marketingmu, misalnya contoh 1 bulan 1 miliar misalnya. Tapi ketika misalnya, taruhlah misalnya dia sudah kerja di situ, dia bisa dimotivasi dengan 1 miliar tadi, tapi nggak semua orang begitu. Ada orang-orang, khususnya misalnya orang Jawa, kerja itu bukan demi materi. Pokoknya saya tuh mau diwongke wae. Aku tuh mau dimanusiakan saja. Aku nggak perlu dapat duit. Lah kalau aku dapat duit misalnya contoh sebulan 10 juta tapi aku dimaki-maki, aku dihina-hina, mendingan aku keluar saja. Nah, ini motivasi maknawi ya. Kenapa kamu kerja di sini? Kerja di sini enak Mas. Kita nggak terlalu kemudian ditekan-tekan, kita tetap dimanusiakan, kita tetap kemudian bisa mendapatkan sesuatu gaji, tapi kita di sini dimanusiakan. Nah, ini adalah maknawi ya. Misalnya contoh apa lagi misalnya secara maknawi ya, misal rasa cinta misalnya, saya tuh kerja di sini tuh memang nggak digaji, tapi saya tuh kan naksir sama bosnya misalnya gitu, itu maknawi ya, itu rasa cinta yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu misalnya gitu kan ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, motivasi spiritual atau kuwatur ruhiyah. Nah kuwatur ruhiyah ini tidak lagi bersifat emosional dan tidak lagi bersifat materi apalagi, tapi kekuatan ini didasarkan pada sesuatu pemikiran yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah soalan keimanan. Nah, maka yang pertama materi, yang kedua emosional, yang ketiga spiritual, ini motivasinya terus meningkat. Maka kalau seandainya teman-teman sekalian, saya selalu berkata, melandaskan perbuatan sesuatu itu pada materi, yakin itu pasti akan hilang. Dan cepat akan hilang. Paling cepat hilang itu ya motivasi karena materi, karena bisa digantikan dengan yang lain.
Kalau orang berbuat karena emosional, bisa jadi lebih langgeng, walaupun dia tidak akan abadi. Tapi kalau dia berbuat karena motivasi spiritual, inilah motivasi yang paling tinggi dan paling langgeng dan paling bebas daripada segala macam kepentingan. Contoh misalnya, saya sering mengatakan, ada seseorang yang mau makan, kalau seandainya dia bekerja untuk makan, dia akan giat bekerja. Tapi seandainya kalau dia sudah berkecukupan, dia akan malas. Maka lihat saja, orang-orang yang sudah malas kalau dia sudah kaya, kalau dia sudah punya duit, itu berarti dia bekerjanya karena cuma untuk makan. Kalau sudah makan, sudah selesai. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Kalau kita lihat misalnya hewan misalnya, hewan itu bekerja karena hewan itu nyari makan karena motivasi apa? Kira-kira motivasi apa? Materi, maknawi, atau dia motivasi spiritual? Kira-kira yang mana? Motivasinya materi. Dia nyari makan karena dia pengen dapat makan. Maka ular kalau sudah makan kenyang, antum lewat, nggak akan ada masalah. Kecuali kalau antum injek kepala dia, antum digigit sama dia. Berarti kalau dia sudah kenyang, dia nggak akan makan antum. Maka ada yang di TV-TV, ini ada orang di tengah-tengah buaya, nggak dimakan buaya. Ya buayanya sudah kenyang. Buaya itu kalau sudah kenyang nggak akan mau makan lagi. Nah, kenapa? Karena dia nyari makan itu karena materi. Kenyang sudah selesai. Nanti kalau lapar baru cari makan lagi. Paham nggak kira-kira selesai ya? Tapi kalau misalnya contoh dia bersifat maknawi, dia bisa jadi lebih tinggi. Contoh misalnya, seorang ibu dan seorang ayah itu rela tidak makan demi anaknya makan. Karena rasa cinta, dia mendahulukan anaknya lebih daripada dia. Ini namanya motivasi emosional. Orang yang jatuh cinta sanggup mengorbankan diri. Nggak apa-apa, tiket pesawat nggak apa-apa, saya tempat kamu saja. Lah kenapa? Karena ini saya mencintai kamu. Maka mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan materi, nggak pakai hitung-hitungan materi lagi, nggak pakai hitung-hitungan duit lagi. Lah kenapa? Karena sudah dikalahkan oleh maknawi tadi, gitu kan ya. Yang ketiga, motivasi spiritual. Ini bisa mengalahkan segala-galanya. Seseorang yang berjihad fisabilillah misalnya, kita bisa melihat dikalahkan oleh mengalahkan motivasi yang lain-lainnya. Contoh misalnya, ketika perang Badar, itu kalau dilihat dari segi motivasi materi, maka orang-orang mau pergi atau tidak kira-kira? Pergi atau tidak kira-kira? Nggak akan mau pergi. Lah kenapa nggak mau pergi? Mati bro, 300 lawan 1000, stres kamu. Satu orang lawan 3 orang dan orang-orang itu bersenjata lengkap. Sedangkan kaum muslimin nggak bersenjata lengkap. Kalau sana hitung-hitungan materi, sudah habis. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhulakum. Perhatikan, kutiba alaikumul qital, kalian diperintahkan untuk berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhulakum, dan kalian benci dengan itu. Wa huwa kurhulakum, Allah sudah sampaikan, Allah tahu kalian tuh benci berperang. Lah kenapa? Berperang itu menjauhkan Anda dengan anak-anak Anda. Berperang itu menjauhkan Anda dengan dunia. Berperang itu bisa menyebabkan Anda luka, bisa menyebabkan Anda mati, bisa menyebabkan kemudian Anda itu kehilangan waktu. Wa huwa kurhulakum, dan Allah katakan kalian benci dengan itu. Kenapa? Kalau kalian lihat itu dengan nilai materi, maka nilai materi Anda bisa jadi berkurang. Tapi ketika kemudian orang-orang yang pergi ke sana tidak pakai lagi nilai materi dan tidak lagi lihat nilai maknawi. Kalau lihat nilai maknawi, mereka terpisah dengan keluarga mereka. Tapi yang mereka ketika datang ke sana adalah sudah tidak hitung dengan yang namanya keluarga, tidak hitung yang namanya harta, tidak hitung yang namanya kemudian diri sendiri, tapi mereka ke sana adalah karena panggilan Allah. Kenapa? Karena mereka memegang satu nilai yang lebih tinggi, yaitu adalah bahwa Allah yang menciptakan mereka, maka Allah yang memiliki mereka, maka Allah berhak atas apapun yang ada pada diri mereka, termasuk ketika Allah memerintahkan mereka untuk pergi berperang, lalu melawan keluarga-keluarga mereka sendiri yang mungkin ada di situ. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, maka inilah kemudian motivasi yang namanya motivasi spiritual. Nah, kalau gitu kita masuk kepada yang kedua. Motivasi tidak cukup, tapi harus ada tujuan atau nilai perbuatan ketika kita melakukan sesuatu, agar tujuannya, penjelasan tentang problematika ini adalah tujuannya untuk membuat antum serius. Ya, ingat ya, serius dalam melakukan suatu perbuatan. Oke, coba lihat. Ada orang pengen main bola, lalu dia ditanya, kamu, nah ini kecelakaan ini, sorry ya. Jadi ada orang pengen main bola, kemudian ditanya, kenapa kamu pengen main bola? Dia bilang, saya pengen main bola karena saya senang. Itu motivasi namanya. Paham ya? Ada lagi ditanya, kamu mau nikah enggak? Mau. Kenapa kamu mau nikah? Karena menderita saat kalau belum nikah. Itu motivasi, jelas ya? Tapi ketika dia menikah, dia perlu memikirkan tujuan pernikahan ini apa? Dan nilai yang dia pengen dapat dalam pernikahan ini apa? Atau nilai yang dia pengen dapat dalam apa namanya? Sorry, sebentar.
kebilet. Nah, dia pengen dapat nilai dalam perdagangan tuh misalnya apa? Atau ketika dia dakwah, dia pengen nilai apa? Nah, di sini ada kemudian pembahasan tentang nilai atau tujuan perbuatan. Tujuan perbuatan yang hendak diraih oleh manusia ketika melakukan suatu aktivitas, gitu kan ya, juga mutlak difahami. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan akan bisa direalisasikan dengan baik dan sempurna, juga bernilai dan serius. Setiap orang yang akan melakukan perbuatan harus mempunyai tujuan untuk mewujudkan satu nilai, yaitu satu nilai yang telah ditetapkan oleh asy-syar'i atau Allah Subhanahu wa taala untuk direalisasikan oleh manusia ketika melakukan suatu perbuatan. Menurut hukum syariat, ketika kita amati, setidaknya ada beberapa nilai yang bisa diwujudkan saat melakukan suatu amal perbuatan. Nilai-nilai tersebut bisa jadi nilai materi atau nilai madiyah, gitu kan ya, qimah madiyah. Bisa jadi kemudian nilai kemanusiaan atau qimah insaniyah. Bisa jadi 3 nilai akhlak atau qimah akhlakiyah, atau bisa jadi nilai yang keempat, nilai spiritual atau qimah ruhiyah. Oke, perhatiin baik-baik. Kalau motivasi itu sudah saya sampaikan, makin ke atas makin kuat. Yang pertama materi itu rendah, yang kedua maknawi atau emosional itu menengah, yang paling kuat adalah motivasi spiritual. Jadi kalau antum pengen melakukan sesuatu yang langgeng, maka jadikanlah perbuatan antum itu motivasi spiritual. Kalau soalan nilai dalam melakukan perbuatan, ini nggak ada urusan dengan kuat dan lemah, dan nggak ada urusan tentang yang baik dan yang buruk. Ini cuma sekedar kemudian nilai apa yang kita pengen wujudkan supaya kita serius dalam melakukan hal itu. Adapun kesemua nilai ini berujung pada goyatul goyah atau tujuan daripada semua tujuan, yaitu apa? Ridho Allah. Jelas sampai di sini? Bukan berarti kemudian kalau saya mau nilai kemanusiaan berarti saya tidak Allah tujuannya, bukan. Goyatul goyahnya tetap Allah. Cuma yang pengen saya dapat dalam nilai perbuatan saya ini adalah kemanusiaan. Goyatul goyahnya tetap Allah. Cuma yang pengen saya dapat dalam perbuatan ini adalah nilai materi misalnya. Oke, kalau gitu kita lanjut supaya teman-teman bisa paham ya. Setiap muslim harus memperhatikan tercapainya keempat nilai ini ketika melakukan amal perbuatan. Salah satunya, contoh, ketika Allah memerintahkan jual beli, bekerja, dan membuat syirkah adalah untuk merealisasikan nilai materi, yaitu untuk mendapatkan materi. Nilai materi itu berbentuk benda berharga seperti uang, mobil, tanah, pakaian, dan segala macam yang bisa diindra serta diraba. Sedang nilai akhlak atau qimah akhlakiyah didapat ketika seseorang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang Allah perintahkan. Seperti apa? Seperti jujur, bersikap adil, amanah, menepati janji, dan sebagainya. Adapun qimah insaniyah menyiratkan sebuah layanan manusia kepada sesamanya. Misalnya menyelamatkan orang tenggelam, gitu kan ya, atau membantu orang yang mengalami kesulitan materi. Tentunya kita tidak memerhatikan sampai di sini agamanya apa, keturunannya apa, faktor kemanusiaannya saja yang kita perhatikan, tidak yang lain. Semua nilai tadi amat berbeda dengan nilai spiritual yang dicapai dengan tujuan agar hubungan seseorang dengan Tuhannya dapat meningkat pada saat dia melakukan aktivitas tertentu. Dengan demikian, naluri beragama seseorang akan dipenuhi. Qimah ruhiyah ini bersifat pribadi yang orang lain tidak turut merasakan yang kita rasakan. Hanya orang yang merasakannya, hanya orang yang memperbuatnya saja yang merasakan. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Contoh, saya sering bertemu dengan orang-orang ketika mereka melakukan sesuatu, contoh bisnis misalnya. Mas, saya mau bisnis mas, kira-kira kayak gimana ya? Dinasihatilah dia oleh seseorang. Oke, kalau kamu mau bisnis itu, yang penting adalah kita berdagang dengan Allah dulu. Kalau begitu, kamu punya modal berapa? Modal saya alhamdulillah mas, modal saya sekitar 10 juta. Ya sudah, 10 juta sedekahin semuanya. Kalau sedekahin semuanya, insya Allah nanti bisnismu lancar. Ini salah, paham? Salah dari mana? Dari segi qimah yang pengen antum dapat itu apa? Bisnis itu goyatul goyahnya adalah untuk Allah. Tapi ingat baik-baik, yang pengen antum dapatkan dalam bisnis ini adalah apa? Apa kira-kira yang pengen antum dapatkan? Materi. Kalau pengen dapat materi, maka datangnya ahli bisnis. Buat perencanaan bisnis, buat layout bisnisnya seperti apa, susun marketingnya seperti apa, promosinya seperti apa, target pasarnya mana, segmentasinya, diferensiasinya, lalu kemudian sellingnya seperti apa. Ini lakukan dulu, baru kemudian bisnis. Bisa difahami teman sekalian. Lah kenapa saya katakan salah? Oke, balik lagi contohnya misalnya. Oke, balik lagi. Perang Badar. Dalam perang Badar itu kira-kira dalam aktivitas itu qimah apa yang pengen didapat? Qimah apakah qimah materi? Apakah qimah kemanusiaan, akhlak atau spiritual? Spiritual. Jelas sampai di sini? Tapi ketika kemudian qimah spiritual yang ingin didapatkan gitu kan ya, apakah kemudian menegasikan hukum sebab akibat? Tidak. Ketika terjadi perang Badar, Rasul katakan, sekarang kita mau perang.
Ini pasukan kita ada 300, musuh kita ada 1000. Oke, sekarang kira-kira menurut Anda seperti apa kita harus melawan mereka? Ini udah jelas ya, goyatul goyahnya adalah Allah, ruhiyahnya adalah kemudian menjadi nilai yang pengen diraih dalam sini. Tapi ketika kemudian pembahasan, mereka membahas, oke ya Rasulullah, kamu punya strategi seperti apa? Rasul bilang, strategi saya begini. Seorang sahabat namanya Khabbab bin Munzir kemudian bilang, kalau begitu ya Rasulullah, saya pengen tanya, strategi engkau ini wahyu ataukah ini adalah sebuah opini pribadi seorang manusia? Maka Rasul bilang, ini opini pribadi seorang manusia. Maka lalu sahabat tadi mengatakan, kalau begitu saya punya sebuah strategi yang lebih bagus. Paham kira Rasul saya? Strategi saya gimana? Oke, gini caranya. Kita tutup seluruh mata air, kita sisain satu mata air yang paling lumayan, lalu kemudian kita jaga di sana mata air, lalu kita perang di sana. Maka seluruh pasukan-pasukan musuh itu tidak akan mendapatkan air sehingga mereka akan kelelahan dan mereka kehausan. Maka kita punya air, kita bisa melawan mereka dan kita mungkin menang. Bisa difahami sampai di sini? Tapi semuanya itu kemudian dilihat dari keberhasilannya adalah ketika mereka bisa melakukan jihad fisabilillah. Andai pun semua strategi itu sudah dilakukan, kemudian mereka kalah, mereka dapat nggak nilainya? Mereka tetap dapat nggak nilainya? Apa nilai yang pengen dicapai? Ruhiyah, jelas sampai di sini. Tapi kalau misalnya antum bisnis itu pengen didapatnya kimah apa tadi? Materi, berarti segala sesuatu diukur dari sana, itu baru serius. Berarti segala sesuatu itu bisnis itu diukur dari apakah antum mendapatkan materi atau tidak. Kalau tidak mendapatkan materi, berarti antum gagal bisnisnya. Nggak bisa orang bilang begini, alhamdulillah Ustaz, bisnis kita tuh alhamdulillah walaupun kita rugi terus tiap bulan, tapi bisnis ini sukses. Lah kenapa? Karena ini ibadah pada Allah. Salah, paham maksud saya? Karena bisnis itu ataupun jihad ataupun yang membantu orang goyatul goyahnya tetap Allah. Pahala iya, tapi yang ini loh, yang antum pengen realisasikan di sini itu apa gitu loh maksudnya. Karena kalau antum bisnis tapi tidak untung itu nggak serius, paham gitu maksud saya? Karena sahabat-sahabat zaman dulu mereka juga beriman pada Allah, antum gak usah tanya imannya, antum gak usah tanya amal solehnya, tapi mereka bisnis untung atau rugi? Untung, bisa dipahami gitu maksud saya. Berarti jangan kemudian antum kemudian melegitimasi atas kerugian bisnis antum, lalu kemudian antum katakan ini memang sudah takdir daripada Allah, sedangkan antum belum melaksanakan hukum sebab akibat dalam bisnis. Paham kira maksud saya? Contoh begini misalnya, kalau bisnis itu kalau antum mau jualan, cari tempat ramai atau cari tempat sepi? Kalau pengemis saja nggak usah pebisnis, pengemis saja cari tempat ramai atau tempat sepi? Kira-kira pengemisnya bilang begini, saya sangat beriman pada Allah, saya yakin pokoknya kalau sing penting yakin alangannya minggir dewe gitu kan ya. Pokoknya kalau yang penting yakin semua halangan minggir sendiri. Pokoknya saya mau jualan tapi saya mau membuktikan keyakinan saya dengan Allah, jualannya di pinggir kuburan. Kira-kira laku atau tidak? Laku atau tidak kira-kira? Nggak akan laku. Lah kenapa? Karena syarat utama sebab akibat orang jualan itu adalah memperhatikan ada yang beli atau tidak. Paham sampai di sini? Bukan berarti ketika antum mencari segala sesuatu yang bersifat sebab akibat itu lantas antum tidak kemudian percaya dengan Allah. Tapi justru karena antum percaya dengan Allah, antum lebih menyiapkan. Bisa difahami teman-teman sekalian. Contoh misalnya, ini perkara serius atau nggak serius? Ada orang mau menikah. Ketika orang menikah, bagaimana nasihat pada mereka? Apakah begini nasihatnya? Oh, kamu mau menikah? Ya sudah, yang penting kamu yakin dengan Allah. Pokoknya kalau yakin, pokoknya kamu tahajud aja terus, kamu yakin insya Allah nanti kemudian kamu dapat sendiri jodohnya. Betul begitu? Kurang tepat, karena kimah yang antum pengen wujudkan, kimah apa sebenarnya? Dan hukum sebab akibatnya menyesuaikan ke situ. Contoh misalnya begini, sekarang saya tanya, kenapa saya bilang, kalau orang yakin dengan Allah, goyatul goyahnya Allah, dia akan mempersiapkan dengan lebih serius. Contoh misalnya, saya nelpon antum, Assalamualaikum Mas, lagi di mana Mas? Oh, alhamdulillah, Ustaz, saya lagi ada di kampung. Kampungnya di mana? Oh, kampung saya ini di mana maunya antum? Antum kampungnya di mana Mas? Oh, Bangil, oke. Lagi terkenal gitu ya. Kampungnya di Bangil Mas. Oh iya, nggak apa-apa kalau gitu. Saya lalu bilang, Mas, insya Allah besok saya mau main ke rumahnya sampean. Saya mau main ke rumah sampean. Jam berapa Ustaz? Jam 4 insya Allah, 4 sore. Insya Allah ya besok kita ketemu jam 4 ya. Oke, dengan saya ngomong begini, Mas lagi di mana Mas? Lagi di Bangil. Oke Mas, saya pengen main ke tempat antum, tapi nggak jelas kapan. Kira-kira ya mungkin 2 minggu lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 2 tahun lagi. Kira-kira menurut antum lebih serius menyambut saya yang pertama atau yang kedua? Paham nggak ya saya? Antum akan lebih serius, Ustadz Felix mau datang. Bilang sama ibunya, siapin dong makanan yang terbaik. Siapin dong ini yang terbaik. Lah kenapa? Karena sudah pasti mau datang. Insya Allah saya datang jam 4. Sekarang saya lagi ada di Surabaya, nanti saya ke sana jam 4 insya Allah saya nyampe. Kalau antum yakin dengan omongan saya, antum akan mempersiapkan kedatangan saya dengan yang paling maksimal. Betul? Tapi kalau saya ngomong begini, ya entah 2 minggu lagi, 2 bulan lagi gitu kan ya. Entah 2 tahun lagi ya, saya nggak tahu sih kapan ya, tapi saya pasti datang sih. Nah, antum lebih bagus yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua?
Paham kira saya? Kalau rezeki itu antum yakin dari Allah dan Allah sudah siapin bagi antum, dan sebelum antum lahir pun Allah sudah menuliskan semua rezeki itu, termasuk itu adalah harta antum, termasuk jodoh antum, termasuk matinya antum, kira-kira antum semangat atau tidak? Semangat. Dan penyiapan ini adalah penyiapan yang terbaik sampai pada detail-detailnya. Maka orang sudah meyakini Allah ngasih dia rizki dalam bidang materi, maka dalam berbisnis dia akan serius. Dia akan serius memperhatikan siapa partner bisnisnya. Dia akan serius apa yang kemudian mau dia usahakan. Bagaimana segmentasi pasarnya. Bagaimana diferensiasinya. Bagaimana cara memarketingkannya. Bagaimana kalau ada masalah. Bagaimana urusan keuangannya dan sebagainya. Karena dia yakin Allah sudah nyiapin rezeki buat dia. Paham teman-teman sekalian? Tapi tidak boleh ketika seseorang misalnya contoh pengen berbisnis lalu kemudian dikatakan, ya sudahlah kalau gitu kamu jual aja semua barang-barangmu, kamu sedekah, nanti insya Allah Allah pasti kasih kamu rezeki. Allah pasti kasih rezeki bro, walaupun antum gak ngasih begitu. Bisa difahami kira saya. Tapi intinya adalah yang antum siapkan terbaik itu apa? Ingat ya, saya nggak nyuruh antum nggak sedekah, ya paham ya? Sedekah itu baik. Cuma maksudnya adalah ketika antum berbuat sesuatu, lihat nilai yang antum pengen di situ apa. Bedanya di sini serius. Ingat ya, serius adalah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang antum ingin capai. Itu serius. Contoh, antum mau ngapain? Alhamdulillah Ustaz, tahun depan insya Allah saya mau nikah. Apa yang antum lakukan? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah melakukan yang terbaik Ustaz. Bagaimana? Ngerapiin sendal di depan masjid. Itu merapikan sandal di depan masjid itu amal soleh atau tidak? Amal soleh atau tidak? Amal soleh, tapi berhubungan nggak dengan apa yang ingin dia lakukan? Oh berhubungan saat kalau orang sudah sandalnya rapi, insya Allah juga bisa merapikan rumah tangga. Paham antum? Kimah tadi, nilai yang pengen antum peroleh dalam satu peristiwa itu apa? Karena nanti yang menjadi tolak ukur segala-galanya adalah kimah tadi. Contoh misalnya, saya pernah nanya sama pebisnis ahli. Saya bilang, Mas, kalau seandainya saya bisnis sesuatu dan saya baru mulai bisnis itu sesuatu dan saya nggak tahu di bidang itu, kira-kira menurut Mas berapa lama saya harus bertahan untuk kemudian menginjeksi dana terus-menerus untuk kekeh untuk kemudian ngotot, kan bisnis itu harus ngotot, walaupun rugi tetap harus investasi. Nah, sampai kapan batasnya? Beliau yang ahli mengatakan 6 bulan. Andaikan 6 bulan indikasi ini kamu nggak dapat, contoh misalnya cash flow-nya belum benar gitu kan, lalu kemudian penjualannya belum sampai titik segini, berhenti. Lah kenapa? Karena kalau kamu teruskan ini mesti gagal. Lah kenapa? Dia orang yang berpengalaman. Ada dalilnya nggak kira-kira yang begitu di dalam Al-Quran? Kalau 6 bulan belum capai ini, lantas berhenti lebih, ada dalilnya enggak? Enggak. Artinya apa? Ini diserahkan pada manusia yang ahli di situ. Hukum sebab akibat. Sebagaimana Khabbab bin Munzir kemudian menyampaikan strategi lebih baik kepada Rasulullah karena yang pengen dicapai pada saat adalah kemenangan yang merupakan indikasi daripada ruhiyah itu tadi. Bisa dipahami teman-teman sekalian, sebab akibatnya itu. Tapi adapun kemudian kalau sudah dilakukan begitu, perhitungan sudah bagus, tetap kalah, tetap dapat nilai ruhiyahnya. Sama kayak bisnis. Kalau saya tidak untung, berhenti. Jangan dilanjutkan, jangan mengatakan nggak apa-apa ini bisnis demi Allah kok. Nggak, jangan begitu. Kecuali memang bisnis itu antum dari awal tujukan kimahnya yang pengen diraih bukan kimah materi, tapi kimah ruhiyah. Misalnya contoh misalnya, ya memang dari awal bisnis saya ini bukan saya tujukan untuk materi. Kalau materi pasti saya rugi, tapi ini saya tujukan untuk membantu manusia. Berarti kimah kemanusiaan atau kimah insania. Oh ini untuk kemudian membantu agama Allah, berarti kimah spiritual atau ruhiyah. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian. Artinya ketika antum melakukan sesuatu, kalau itu kemanusiaan jangan lihat agama, jangan lihat kemudian dia itu siapa, jangan lihat kemudian ras. Lah kenapa? Saya bantu dia karena dia manusia. Adapun goyatul goyahnya Allah lebih tahu. Kita melakukan sesuatu yang nggak mungkin melepaskan Allah. Artinya kita bantu dia, ya Allah ini saya bantu dia karena dia manusia. Dan di dalam Islam memang membantu manusia adalah sesuatu yang disarankan oleh Islam, diperintahkan oleh Islam. Maka ya pasti dapat pahala, goyatul goyahnya itu. Tapi nanti indikasi perhitungannya itu loh, membantu manusia keluar duit, ya nggak apa-apa. Karena kita bukan nyari materi di sini. Lalu kemudian membantu manusia, dia bukan muslim mas, ya nggak apa-apa. Karena kita di sini bukan nyari kemudian nilai ruhiyah, tapi kita nyari nilai kemanusiaan. Akhlak sama, kira-kira begitu. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Jadi ketika melakukan suatu peristiwa, suatu perbuatan, supaya antum bisa serius, antum harus tahu yang pengen antum dapat di sini apa. Selama antum belum menentukan nilai yang pengen antum dapat di situ, antum tidak akan serius dan antum akan kehilangan makna dalam melakukan suatu peristiwa itu. Contoh misalnya, saya pengen untuk nikah. Sekarang saya tanya, nikah antum itu untuk apa? Yang mana? Materi, kemanusiaan, akhlak, spiritual? Yang mana kira-kira? Kalau spiritual, berarti calon pasangan yang nggak kaya itu bisa diabaikan atau harus begitu? Bisa diabaikan atau harus begitu? Bisa diabaikan, paham? Kalau yang pengen dicapai adalah kimah
ruhiyah. Berarti perhitungannya hanya Allah dan Rasulnya di situ dan dalil-dalilnya juga sama. Contoh misalnya, kalau misalnya dia pengen menikah misalnya, lalu kemudian di situ ada nilai ternyata manusianya bukan muslim, kira-kira mau atau tidak? Nggak mungkin mau. Lah kenapa? Karena nilai yang pengen dicapai adalah nilai ruhiyah. Berarti wajah, ganteng atau tidak bisa dikesampingkan dulu. Lalu kemudian kaya atau tidak bisa dikesampingkan dulu. Keturunan siapa? Bisa dikesampingkan dulu. Yang harga mati adalah bahwa anak ini harus anak yang soleh dan dia tahu nikah ini untuk apa. Ini yang kemudian kita tahu. Berarti kita sudah mulai terarah. Kita sudah mulai bikin indikasi-indikasinya. Yang mana yang bisa ditawar-tawar, yang mana bisa dinegosiasi, yang mana harga mati kan itu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu yang menjadi kemudian perhitungan kita. Paham sampai di sini? Kalau nggak paham nanti silakan tanya ya. Kaidah melakukan perbuatan selanjutnya. Kaidah dalam melakukan perbuatan juga amat penting untuk dipahami karena kaidah-kaidah itulah yang akan memandu perbuatan. Beberapa kaidah tersebut adalah: satu, mabni alal fikri, dibangun berdasarkan pemikiran atau kesadaran. Yang kedua, min ajli ghayah muayyanah, untuk mencapai satu nilai atau tujuan tertentu yang sudah kita jelaskan. Yang ketiga, mabni alal iman, dan sesungguhnya dia didasarkan pada keimanan, artinya tidak dilepaskan daripada agama, tidak dilepaskan daripada Islam. Ketika hendak melakukan suatu aktivitas, maka aktivitas tersebut mesti didasarkan pada pemikiran dan kesadaran, serta mempertimbangkannya bersama 4 komponen berpikir. Apa 4 komponen berpikir? 1, fakta. 2, indera. Yang ketiga, otak. Yang keempat, informasi. Oke ya, jadi sudah jelas ya. Nah, kesimpulan dari aktivitas berpikir inilah yang akan menentukan tindakan tadi akan benar-benar dilakukan ataukah tidak. Jika sebuah perbuatan telah dipikirkan masak-masak, maka masuk pada kaidah selanjutnya. Perbuatan tadi dilakukan haruslah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pada titik inilah nilai-nilai perbuatan akan memainkan perannya. Apakah sebuah tindakan itu ditujukan untuk meraih nilai materi, nilai akhlak, nilai kemanusiaan, ataukah nilai spiritual? Seperti inilah berpikir serius. Sudah saya sampaikan, berpikir serius adalah berpikir yang diwujudkan dalam tindakan untuk mewujudkan cita-cita tertentu yang sesuai dengan kadar perbuatan tersebut. Jadi kalau antum pengen kemudian untuk membangkitkan Islam, maka aktivitas antum tidak boleh dicukupkan hanya pada puasa Senin Kemis. Tidak bisa dicukupkan hanya pada menghafal Al-Quran. Bukan berarti puasa Senin Kemis dan menghafal Al-Quran itu salah, tidak sama sekali. Tapi tidak boleh dicukupkan sampai di sana. Tapi mendakwahkan Al-Quran, lalu mendakwahkan Islam secara kafah, ini yang menjadi berpikir serius dan sungguh-sungguh. Maka orang-orang yang pengen menikah, seriusnya adalah menyampaikan pada orang tuanya, ibu saya mau menikah, menurut ibu kira-kira seperti apa calon saya yang kira-kira ibu mau? Oh, harus orang Jawa. Kalau nggak orang Jawa berarti ibu nggak mau. Kenapa bu harus orang Jawa? Karena kalau orang Sunda tuh misalnya dia itu nggak cocok sama orang Jawa. Kalau orang Padang pelit, kalau orang Cina apalagi misalnya gitu kan ya. Ya kalau sana kan kita bisa tahu pemikiran ibu dan bapak kita seperti apa. Lalu kemudian kita bilang, oh berarti masalahnya di pelitnya, di nggak cocoknya. Andai kan kalau bukan orang Jawa tapi nggak pelit dan cocok gimana bu? Ya itu nggak apa-apa kalau begitu. Ya sudah kalau gitu ibu wakilkan pada saya. Ya sudahlah saya percaya sama kamu. Kalau kamu pilih siapa saja, insya Allah ibu mau dan bapak mau. Selesai. Nah maka keseriusan kedua dia nyari siapa yang cocok bagi dia, dan keseriusan kedua itu ditandai dengan cara apa? Indikasi-indikasinya dibuat seperti apa, lantas kemudian di list siapa aja, terus kemudian di checklist yang mana saja yang muncul gitu kan ya, disaring gitu kan, di filter, fit and proper test dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini kemudian dilakukan, ini serius namanya. Berpikir serius itu berpikir pada tujuan. Kalau tidak berpikir pada tujuan, Anda mau melakukan apa saja tapi tidak ada hubungan dengan tujuan, itu berarti nggak serius. Paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, maka ketika orang berpikir serius ini, dia kemudian dia tidak lagi berkhayal, tapi dia mewujudkan dengan serius, benar. Kaidah terakhir adalah sebuah perbuatan mesti dilakukan dengan berdasarkan pada keimanan dan keyakinan. Karena setiap perbuatan akan ditanya, akan dihisap. Dan karena itulah kita harus selalu mawas diri dalam setiap perbuatan yang akan kita laksanakan. Dengan kaidah terakhir ini, tentunya kita akan selalu terjaga dari setiap perbuatan, dosa dan kekeliruan. Selain itu, agar perbuatan tersebut berhasil meraih tujuannya, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Dan ketika itu baru kemudian akan mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Jika gagal, dibuat rencana berikutnya dan diwujudkan hingga berhasil, begitu seterusnya. Contoh, acara jam 9 kemudian datang telat jam 10. Kalau Anda berpikir serius, Anda akan mikir begini, kenapa saya bisa telat acara jam 9 datang jam 10? Ternyata mandinya jam setengah 9. Berarti besok harus mandi jam 8. Kalau masih telat jam 7. Kalau masih telat nggak usah mandi. Paham teman-teman sekalian? Itu orang yang berpikir serius, dia akan menganalisis apa yang menyebabkan dia berbuat sesuatu itu kemudian salah, karena kimahnya sudah jelas. Contoh lagi misalnya, ada orang jualan kacang,
harganya 1.000, kejual 100, jadinya dapat duit 100.000. Pertanyaannya, gimana caranya supaya dia bisa dapat duit 1 juta? Kacang 1.000, jual 100, dapatnya 100.000. Gimana caranya agar dia bisa punya duit 1 juta? Bagus, jawabannya bukan sedekah lagi, bagus. Jadi gimana cara dia bisa punya duit 1 juta? Jual 1.000 kacang, mungkin. Sehari dia cuma bisa jual 100 kacang. Naikin harga, ada yang mau beli? Coba berpikir serius, gimana caranya agar dia bisa punya duit 1 juta? Oke, ada 2 cara. 1, dia pakai reseller. Gitu kan ya. Artinya kalau dia sendiri bisa jual 100 gitu kan ya, berarti dia perlu 10 penjual. Supaya satu masing-masing jual 100, kemudian dapat 1 juta. Atau yang kedua, jangan jualan kacang, tapi jualan barang yang sekali jual untungnya 100.000. Paham teman sekalian? Paham ya? Sampai di sini paham? Nah, ini namanya berpikir serius. Gitu loh maksudnya, bukan kemudian mengalihkan pada sesuatu yang lain yang nggak ada hubungannya di situ. Gitu loh. Betul, saya yakin betul. Artinya sedekah itu pasti akan membuat hamba itu kaya. Tapi gini loh teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah kalau andaikan antum bisnis, lalu antum memasukkan faktor sedekah untuk kemudian supaya antum jadi lebih kaya, pertanyaannya adalah kalau ada orang yang sedekah terus jadi miskin, apakah sedekahnya Allah tidak terima? Belum tentu. Bisa jadi kemudian Allah terima itu kemudian menjadikan dia miskin. Paham ya? Karena miskin itu bukan pertanda orang itu tidak diterima oleh Allah, dan kaya bukan berarti tanda Allah ridho dengan dia. Paham nggak antum? Jadi jangan dijadikan sebagai standar. Kalau antum lagi melakukan bisnis, standarnya adalah materi. Antum melakukan suatu ruhiyah, standarnya adalah ruhiyah itu sendiri. Contoh misalnya, contoh ya, sedekah itu berarti nilainya nilai apa? Nilainya nilai kemanusiaan, akhlak, ruhiyah atau kemanusiaan? Ruhiyah. Berarti kalau seandainya antum sedekah, terus antum kemudian jadi miskin, tetap sedekah atau berhenti sedekah? Bagus, paham kira-kira maksud saya? Jadi indikasi satu perbuatan itu serius atau tidaknya, itu antum harus memahami nilainya dulu. Sampai di sini paham ya? Oke, itu mikir. Jadi mikir caranya gimana dengan menggunakan akal kita, menganalisis sesuatu sampai kemudian itu kita tahu masalahnya di mana. Yang kedua kemudian menentukan nilai dan menentukan yang menjadi sebab akibat. Yang ketiga, ini semua dilakukan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir dalam bab ini. Dengan memerhatikan uraian tadi, muncul pertanyaan, apa hubungan antara naluri, keperluan jasmani dengan nilai perbuatan yang ingin direalisasikan oleh seseorang? Karena kenyataannya seseorang akan senantiasa melakukan perbuatan untuk memenuhi keperluan jasmani dan nalurinya. Jawabannya adalah bahwa setiap manusia yang melakukan perbuatan pada dasarnya untuk memenuhi naluri dan keperluan jasmaninya. Namun pada saat yang sama, dia pengen mencapai nilai-nilai tertentu dari suatu aktivitas yang ingin diraihnya. Naluri beragama atau goriza tadayun menuntut seseorang untuk memenuhinya, yaitu dengan cara melakukan hal yang bertujuan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Sementara naluri seksual atau gorizatun nau melahirkan rasa kasih sayang kepada istri, anak, orang tua, saudara. Naluri ini juga mendorong manusia untuk melakukan pernikahan guna menjaga kemuliaan dan kesuciannya. Adapun naluri mempertahankan diri, gorizatul baqa, yang mendorong seseorang untuk memiliki rumah, mobil, pembantu, uang yang banyak, bukan sekadar ingin memenuhi dorongan nalurinya saja, tapi sekaligus memenuhi nilai materi, atau kemudian yang sudah kita bahas qimatul madiyah tadi. Meskipun demikian, antara nilai dan naluri tetap punya perbedaan. Adanya naluri merupakan fitrah, demikian juga dengan dorongan yang lahir dari naluri tersebut juga merupakan fitrah. Maka dua-duanya tidak perlu diusahakan oleh manusia, karena ini fitrah. Nah, sementara qimah harus tetap diupayakan dan dipilih, gitu kan ya? Karena memang bukan merupakan fitrah, sebab manusia tidak bisa memenuhinya dan juga bisa memenuhinya juga bisa tidak. Jika ada usaha untuk memenuhi dorongan naluri tersebut, maka seseorang tetap harus memerhatikan nilai yang ditetapkan oleh Allah atas masing-masing aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka memenuhi nalurinya. Caranya dengan membangun pemahamannya mengenai hakikat perbuatan dan nilai yang ingin diraih dari perbuatan tersebut. Untuk mewujudkannya, dia harus terikat dengan hukum syariat. Dengan demikian, dalam melakukan aktivitas, seseorang harus memerhatikan alur berikut ini. Lihat alurnya ada 6. Ini cuma sekedar memudahkan saja ya teorinya ya. Artinya bukan berarti ketika antum setiap melakukan aktivitas antum lihat dulu saya sudah tahapan mana nih 1 sampai 6 gitu kan ya. Enggak, tapi kira-kira begini. Pertama-tama orang tuh punya naluri. Karena itulah dia bisa mengindra dorongan, lalu menetapkan motivasi, menentukan tujuan, berpikir tentang sebab akibat, lalu kemudian melakukan usaha untuk memenuhi keperluan naluri dan keperluan jasmani itu. Nah, gampangnya begini teman sekalian. Contoh misalnya. Antum mau apa lagi? Contoh apa lagi? Nikah lagi. Contohnya misalnya apa ya misalnya? Oke, contoh begini. Antum pengen
antum punya naluri gorizatun nau, pengen membahagiakan orang tua. Ya, contoh pengen membahagiakan orang tua. Maka itu kan yang pertama, naluri membahagiakan orang tua itu kan ada pada diri kita dan dorongannya ada pada diri kita. Maka kita mengindra dorongan yang muncul dari naluri itu dan keperluan jasmani. Contoh, kita sudah tahu kita sudah punya dorongan itu, lalu muncul dorongan itu, ya Allah saya pengen membahagiakan orang tua. Itu sudah sampai yang kedua. Yang ketiga, menetapkan motivasi perbuatan. Ada 3 tadi. Apakah karena materi, apakah karena maknawi, ataukah karena spiritual. Taruhlah yang paling tinggi, kita pengen membahagiakan orang tua kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita coba menyusun, kira-kira kalau kita sudah menetapkan itu, nilai apa yang pengen kita raih? Oh, saya pengen membahagiakan ibu saya dari segi akhlak misalnya. Nah, berarti qimah akhlakiyah. Nah, berarti itu saja yang kemudian menjadi standar-standar. Berarti akhlak kita apa yang harus kita hiasi dalam diri kita sehingga kita kemudian ibu kita suka sama kita. Atau yang paling mudah, qimahnya qimah apa? Qimah ruhiyah lagi. Misalnya apa? Mengumrohkan orang tua. Ya Allah, saya pengen berniat mengumrohkan orang tua saya. Kita sampaikan pada ibu kita, ibu saya pengen mengumrohkan ibu, sebab akibatnya dibuat. Gimana caranya? Oh, minta ke tetangga gitu misalnya. Atau saya membuat bisnis atau apa, ya terserahlah. Nah, kemudian setelah itu baru melakukan usahanya dengan baik. Itu adalah semua yang bisa kita lihat. Nah, dan semua ini teman-teman sekalian sebenarnya tercakup pada paragraf yang terakhir. Untuk mewujudkannya dia harus terikat dengan hukum syariat. Contoh, ini coba lihat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjihad ketika perang Badar, sudah saya sampaikan. Kira-kira kalau menurut motivasinya motivasi materi, para sahabat berangkat atau tidak? Enggak. Kalau maknawi berangkat atau tidak? Tidak. Kenapa mereka mau berangkat? Karena berdasarkan hukum Allah. Allah katakan berangkatlah berjihad baik dalam keadaan ringan atau keadaan berat untuk menyongsong kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah surganya Allah itu. Nah, berarti ketika Allah sudah memerintahkan begitu, mereka nurut. Walaupun kemudian Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhulakum. Kalian diperintahkan untuk berperang dan bisa jadi itu kalian benci wa huwa kurhulakum. Siapa yang kemudian mau memerangi bapaknya sendiri? Siapa mau memerangi keluarganya sendiri yang ada pada saat itu ketika perang Badar? Wa asang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan selanjutnya, bisa jadi kawan-kawan sekalian, bisa jadi teman-teman sekalian, apa yang kalian benci itu, yaitu jihad fisabilillah, itu bisa membuat kalian lebih baik, justru baik bagi kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian anggap baik itu bisa jadi buruk buat kalian. Allah yang lebih tahu, manusia tidak tahu. Kalian tidak tahu. Ini ayatnya seringkali dilakukan oleh para jomblo, diplesetkan gitu kan ya, dipelintir gitu kan ya. Ini berkaitan dengan ketika ditolak. Nah, kenapa kalau ditolak? Wa asang takruhu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asang takruhu syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, bisa jadi apa yang kalian cintai itu justru buruk buat kalian. Berarti penolakan ini adalah yang terbaik buat saya. Oh, itu salah. Ini ayat berkaitan dengan jihad, paham sekalian? Berarti ini justru menerangkan bahwa ketika orang membenci berjihad di jalan Allah, ketika dia merasa jihad itu bisa melukai dia, bisa membuat dia mati, tapi justru itu lebih baik bagi dia dari Allah. Lah kenapa? Bisa jadi dengan berjihad itu kezaliman akan bisa dihilangkan di atas muka bumi. Dan bisa jadi dengan jihad fisabilillah itu entah pun dia mati, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan surga tanpa hisab. Paham teman-teman sekalian? Dan itu yang manusia kemudian baik bagi dia, cuma kita nggak tahu. Dan bisa jadi apa yang kita cintai itu kata Allah, contohnya apa yang dicintai? Tidak ikut jihad gitu kan ya, tidak ikut kemudian berperang di jalan Allah, tidak berinfak fisabilillah, tidak dakwah, tenang-tenang saja, tidak diganggu orang, tidak dirasani orang. Bisa jadi itu buruk bagi kita. Lah kenapa? Kezaliman akan tersebar di mana-mana, kemudian orang-orang akan ditindas, manusia-manusia kembali lagi ke zaman keburukan dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi makna daripada ayat tadi. Nah, ketika Allah menyampaikan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, itu sebuah kunci bagi manusia. Bahwa kamu tahu enggak, yang menciptakan kamu itu sudah pasti lebih tahu tentang kamu. Kami yang menciptakan kalian, kami yang memberikan kalian makan, kami yang nanti mematikan kalian, membangkitkan kalian, lalu kemudian menanyai kalian setelah bangkit. Anda mau cari ridho siapa? Kalau Anda tidak mau cari ridho saya, Anda mau cari ridho siapa lagi? Saya lebih tahu, kamu tidak tahu. Kalau saya suruh, taati. Gambarnya begitu. Maka Allah sampaikan dalam surat At-Taubah penjelasan-penjelasan yang sangat masuk akal. Allah katakan apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Lalu kemudian wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang yang takut tadi, ketika pada orang-orang yang tadi benci untuk berperang ketika Allah suruh tadi, coba sampaikan pada mereka. Katakanlah kalau andaikan bapak-bapak kalian itu,
lalu kemudian anak-anak kalian itu, lalu kemudian ikhwanukum, saudara-saudara kalian itu, lalu azwajukum, istri-istri kalian itu, lalu kemudian ditambahin lagi, sudah 4, berarti ada 4 lagi. Wa amwalun tumuha, dan harta-harta benda kalian yang sangat kalian khawatirkan itu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya itu, lalu kemudian apalagi wa tijaratun wa masakinu tardawnaha, lalu kemudian masakin itu tempat kediaman, rumah-rumah yang sangat kalian ridhoi itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah, lebih Anda cintai semua itu daripada Allah, daripada Rasulnya, perintah mereka keduanya, dan berjihad di jalan Allah sebagaimana yang mereka perintahkan. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu saja Allah akan membuat perhitungan dengan kalian. Coba bayangkan, perhitungannya apa? Menurut Imam Ibnu Katsir, perhitungan tadi bukan adalah azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalian sudah dikasih, sudah disuruh memanfaatkan, sudah dikasih hidup, sudah dikasih kemudian jaminan, masih tidak mau, tunggu perhitungan Allah. Coba sampai Allah bilang itu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu sampai Allah kemudian menurunkan kemudian hukumannya buat kalian, azabnya buat kalian gara-gara kalian tidak menaati Allah dan Rasul, padahal semua yang kalian dapat dari Allah. Nah, kira-kira begitulah. Maka tinggal tunggu aja. Jadi orang-orang yang zalim itu tinggal tunggu aja. Yang diperintah nggak mau aja tinggal tunggu. Apalagi yang menzalimi agama Allah. Apalagi kemudian yang mereka kemudian berbuat maksiat, lalu kemudian mereka menyelisih agama Allah. Coba perhatikan ya. Yang disuruh aja, yang sudah taat disuruh jihad, itu nggak mau karena masih mencintai yang lain-lain itu. Apalagi kemudian yang bermaksiat, sudah tunggu aja, lihat aja. Nanti makanya menarik itu mengamati ujung-ujung daripada kemaksiatan itu ya. Apalagi gitu ya, Namrud sombong gitu kan ya, sok-sokan gitu kan ya. Lalu kemudian mau bunuh Ibrahim gitu kan ya, merasa kekuasaannya paling hebat, paling tinggi. Kalahnya oleh apa? Nyamuk. Bayangin, nyamuk. Jadi kerajaan terbesar itu hancur gara-gara apa? Nyamuk. Ya Allah, itu saya nggak bisa bayangin gitu kan ya. Ketika Namrud nanti berdiri di yaumil kiamat gitu kan ya. Jangankan di yaumil kiamat, sekarang aja Namrud kekuasaannya bla 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 panjang kan. Di Wikipedia misalnya gitu ya. Terakhir mati gara-gara nyamuk. Aduh. Nah, ini yang terjadi pada mereka. Jadi kesombongan itu Allah balas dengan sesuatu yang sangat hina sekali. Gitu kan ya, mati keselak gitu kan ya, mati karena nyamuk. Ya, lihat aja orang yang sombong-sombong kayak begitu. Gitu kan ya, matinya itu pasti nggak enak. Kita tunggu mati itu kayak apa tuh orang yang maksiat itu gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena ujung-ujung sudah pasti nggak enak. Karena kenapa? Allah sudah jamin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menunjuki orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Banyak di dalam Al-Quran. Pertama, tidak bisa mengambil perumpamaan atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah menunjuki seseorang dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat sederhana seperti sayap nyamuk, dan bahkan lebih rendah daripada itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Tapi sesungguhnya orang-orang yang benar mengambil perumpamaan itu, lalu kemudian oh iya benar. Allah itu kemudian membuat nyamuk sayapnya saja seringan itu, sampai sekarang tidak ada satupun teknologi yang bisa membuat sayap nyamuk. Sayap nyamuk aja tidak bisa. Jadi manusia boleh sombong dengan segala hal, tapi mereka harus tahu sayap nyamuk aja mereka nggak tahu gimana cara kerjanya. Bagaimana bisa barang yang sangat ringan, tapi di satu saat sangat kuat sekali. Nyamuk itu mengepakkan sayap berapa kali dalam 1 detik? Antum tahu? Ketika nginging di depan kuping antum itu, antum merasa nggak enak kan gitu kan ya. Tapi tahu dia mengepakkan berapa? Itu ribuan kali dalam waktu 1 detik. Coba bayangkan antum, ribuan kali, dan itu nggak hancur. Nah coba barang-barang misalnya kayak pesawat itu disuruh kepak kayak begitu, sudah pasti terbakar. Nah kenapa? Karena sudah pasti gesekannya membuat hancur. Lah motor antum aja harus diganti terus ke olinya. Itu kemudian sayap nyamuk itu nggak ada yang bisa buat kayak gitu. Sayap nyamuk aja nggak bisa mengambil perumpamaan. Berarti Anda orang fasik kata Allah. Lah kenapa? Karena Anda tidak bisa mengambil perumpamaan yang Allah berikan kepada Anda malah kemudian kufur terhadap janji-janji Allah. Itu yang pertama. Yang pertama tidak bisa mengambil perumpamaan. Yang kedua, tidak bisa mengambil pelajaran daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka sudah dikasih janji, malah mereka ingkar sama Allah. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasikun. Sesungguhnya yang ingkar sesudah janji Allah bahwa Allah akan mengkuasakan kembali kaum muslim, akan menambah kekuatan mereka dan membuat mereka aman, maka mereka lah golongan-golongan yang fasik. Nah maka itulah kemudian Allah katakan mereka lah adalah orang-orang yang Allah kelompokkan dalam neraka jahanam. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu.
tidak termasuk orang-orang yang mengingkari Allah, dan kita termasuk orang-orang yang membenarkan senantiasa janji Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan diri kita tuh dalam setiap dalil-dalil yang Allah sampaikan kepada kita. Jelas ya? Jadi ini tentang manusia dan agama. Jadi antum itu kalau seandainya punya naluri, andaikan antum punya keperluan jasmani, andaikan antum punya akal, tidak dikoridorkan dengan syariat, tidak dipagari dengan syariat, antum pasti rusak. Itu inti materi daripada wahyu dan nafsu. Yang selalu saya sampaikan ketika yuk ngaji. Wahyu dan nafsu itu apa? Itu untuk antum sendiri, bro. Antum Allah tahu punya keperluan, tapi kalau keperluan antum itu nggak diatur, antum bakal merusak diri antum sendiri. Sebagaimana HP itu yang paling tahu adalah pembuatnya. Kalau antum sok tahu tentang HP itu, antum akan menghancurkan, akan merusak. Sama kayak antum, Allah tahu cara nikah antum itu kayak apa. Jangan pacaran, jangan kemudian nantangin Allah. Allah sudah kasih tahu, nggak ada cerita laki-laki dan wanita itu beraktivitas, berinteraksi kalau dia belum menikah, kecuali yang dihalalkan oleh syariat, seperti berdagang, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Selain itu jangan. Kalau antum masih nantangin Allah, antum pasti dapat masalah. Apa masalahnya? Jatuh cinta tapi belum punya kekuatan. Gitu kan ya, gede nafsu tapi kemudian nggak bisa merealisasikan. Paham teman sekalian? Bisa memulai tidak bisa mengakhiri. Bisa dipahami teman sekalian? Ini menjadi masalah besar. Ujung-ujungnya yaitu tadi pertanyaannya, bagaimana cinta dalam diam? Kan gitu. Masya Allah. Ya gara-gara antum main-main, gitu kan ya. Antum main-main, Allah sudah kasih tahu jangan. Antum main-main, gitu kan ya. Jadi cinta dalam diam, menikah dalam angan, gitu ya. Ini yang terjadi. Allah sudah kasih tahu jangan pakai riba. Antum masih pakai riba. Allah sudah kasih tahu ini hukum saya harus diterapkan. Antum masih pilih hukum yang lain. Antum sudah dikasih tahu ini ikatan di antara manusia yang paling bagus, ikatan ukhuwah. Antum masih pakai ikatan lain. Antum main-main sama Allah. Lah kenapa antum main-main bahwa antum menantang Allah, bahwa antum lebih tahu daripada dia, sedangkan Allah sudah kasih tahu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi antum bilang itu salah, tapi Allah bilang itu benar, itu baik pasti. Walaupun itu mungkin menurut antum buruk, bisa jadi Allah sudah bilang ini adalah sesuatu yang buruk, antum pikir itu baik, tapi Allah sudah bilang buruk, sudah buruk, selesai. Enggak lagi ada perhitungan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu inti daripada pembicaraan kita pada hari ini.